Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Albiru Farm. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya rekan-rekan, dan tentunya diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke rekan-rekan, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai apakah bebek itu kelebihan protein apakah bagus rekan-rekan. Ada yang bertanya seperti itu. Jadi apakah diberikan protein berlebih daripada yang seharusnya itu, apakah akan semakin bagus? Nanti akan kita jabarkan bersama-sama ya, kita belajar bersama seperti itu. Oke rekan-rekan, langsung saja ya. Jadi pada bebek ini sebenarnya ada kandungan nutrisi yang harus dipenuhi oleh tubuh bebek petelur, yaitu yang paling penting adalah protein. Protein itu menurut sumber yang saya baca ya rekan-rekan, itu protein minimal dari bebek adalah 17%. Tetapi ada pertanyaan lah ya, apakah protein yang dibutuhkan oleh bebek ini bisa lebih, atau misal kita buat proteinnya 20% atau 21%, apakah bebek itu malah lebih bagus rekan-rekan? Jawabannya tidak rekan-rekan, karena sesuatu yang berlebih itu sebenarnya kurang bagus. Dan bebek ini sudah ditakar rekan-rekan, nutrisinya sudah ditakar oleh para ahli, yaitu 17%. Nah, apabila nanti proteinnya lebih dari 17% atau lebih ya misal 20% lah, itu tidak akan tercerna oleh bebek rekan-rekan. Nutrisinya itu tidak akan tercerna oleh bebek, sehingga ya sia-sia rekan-rekan, pemberian proteinnya akan sia-sia. Dan mungkin ada beberapa kelemahan lain lah. Yang pertama, kos biaya pakan akan meningkat rekan-rekan. Tidak bisa dipungkiri, pakan adalah biaya yang sangat banyak rekan-rekan untuk bebek ini. Hampir ya 80% lah kebutuhan bebek itu dipakan kos biayanya, sehingga jika kita mendapatkan protein akan membengkak biaya pakannya. Karena kita melebihkan protein 0, sekian persen atau ya maksimal 1% itu saja sudah lumayan rekan-rekan biayanya. Sehingga ya jika tidak tercerna oleh bebek ya sia-sia pakannya itu. Seperti itu, akan membengkak lah biayanya. Kemudian kelemahan yang lain lah ya, bebek akan cepat rontok bulu rekan-rekan. Tidak bisa dipungkiri ya, penyebab rontok bulu pada bebek ya yang pertama ada umur rekan-rekan. Kalau umurnya sudah tua ya tentunya sudah waktunya rontok bulu. Dan faktor lainnya adalah yaitu kelebihan protein atau malah kekurangan protein, itu malah bebek sendiri akan cepat rontok bulunya, tidak sesuai umurnya seperti itu. Jadi harus pas lah, seimbang. Dan selanjutnya bebek ini akan mengalami penyakit, bukan penyakit apa, kasus dobolen. Kalau di sini itu dobolen rekan-rekan. Kalau mungkin di per daerah beda-beda lah. Ada yang menyebut uterusnya keluar seperti itu. Jadi ya pantatnya itu keluar rekan-rekan, sehingga itu penyebabnya ya sama, kekurangan protein atau malah kelebihan protein. Jadi tidak bagus lah rekan-rekan jika kita menambahkan banyak protein ke bebek, itu tidak akan tercerna secara maksimal seperti itu. Kemudian kelemahan yang lain lah yang selanjutnya, yaitu bebek akan bisa menyebabkan bebek itu kanibal ya rekan-rekan. Kanibal itu seperti apa ya? Kanibal itu
bebek nyosori bulu temannya seperti itu, sehingga nanti tidak nyaman lah bebek teman-teman bebeknya itu. Jadi seperti itu rekan-rekan, banyak sekali kelemahan kita memberikan protein berlebih. Sebaiknya saran dari saya yaitu kita harus mengukur kadar protein dan energi metabolisme itu yang pas untuk bebek petelur rekan-rekan, agar nanti produksinya maksimal dan stabil. Dan pakan ini kalau bisa jangan diubah-ubah ya rekan-rekan. Jangan sampai seminggu kita menggunakan pakan A dan minggu selanjutnya kita menggunakan pakan B seperti itu. Itu malah akan merusak bebek rekan-rekan, dan bebek akan menyebabkan stres. Nah, sehingga kita harus mencari sumber pakan itu yang paling mudah didapat rekan-rekan, paling mudah didapat dan proteinnya pas, agar kita tidak kesulitan nanti pada saat mungkin ada kalanya lah pakannya sulit ataupun gimana. Nah, kita masih tetap pakannya itu tetap stabil rekan-rekan, tidak gonta-ganti lah seperti itu. Karena bebek ini sangat sensitif terhadap perubahan apapun. Seperti itu rekan-rekan, jadi harus menggunakan protein yang pas ya untuk bebek. Tidak bolehlah kelebihan protein itu. Oke rekan-rekan, mungkin itu saja ya video dari saya. Dan apabila kalian menyukai video ini, silahkan like, subscribe, dan komentar di kolom komentar ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.